Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Dimanapun anak-anak ibu berada, ibu berharap anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya harus tetap semangat. Kita ketemu lagi dengan pelajaran TIK pada semester 2. Minggu lalu anak-anak ibu sudah merangkum materi bab 6. Nah, minggu ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mengubah elemen desktop di komputer. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 65. Kita akan membahas tentang bagaimana memodifikasi elemen desktop. Mengingat kembali, apa itu yang disebut desktop? Di kelas 2 kita sudah pernah belajar ini. Apa itu yang disebut desktop? Desktop adalah tampilan monitor pada saat komputer siap digunakan. Nah, ini yang dinamakan desktop. Jadi tampilan yang ada di depan kalian ini yang dinamakan desktop. Tampilan desktop dapat diubah sesuai selera. Diubahnya bagaimana? Contoh di ini diganti gambarnya bisa ya. Kemudian posisi ini namanya apa ya? Kita lihat nanti. Bisa dirubah, dipindah-pindah boleh. Nah, nanti akan kita lihat bersama. Coba sekarang dibuka halaman 67. Ya. Elemen desktop. Pada buku kalian sudah ada gambar tentang apa saja elemen desktop. Jadi, sebelumnya coba lihat di bawah huruf A, elemen desktop. Ada keterangan di sana. Windows dan beberapa sistem operasi lainnya seperti Linux dan Macintosh menggunakan sistem GUI, Graphic User Interface, atau grafik antarmuka. Artinya apa? Artinya pengguna komputer atau user berinteraksi dengan komputer menggunakan media grafis atau gambar. Jadi maksudnya begini anak-anak, apa yang kalian lihat di sini akan sama dengan yang misalnya yang dicetak di printer atau yang misalnya ditampilkan di layar besar atau misalnya di LCD. Nah, seperti itu akan sama. Jadi tidak ada beberapa program memang yang dibuat, jadi kita harus membuat sebuah program dalam bentuk kata atau kalimat. Untuk membuat satu warna saja misalnya, untuk membuat satu warna biru, maka dia tidak ditampilkan dalam bentuk warna biru seperti ini, tapi dia dalam bentuk misalnya ada RGB 000 sekian, nah, seperti itu. Jadi pada saat aplikasinya dijalankan baru terlihat bahwa apa yang kita ketik tadi terlihat ternyata oh itu adalah warna biru. Nah, itu contohnya. Tapi kalau menggunakan GUI, apa yang tampil di sini ya sudah sama dengan apa yang nanti akan disimpan, apa yang akan ditampilkan, apa yang akan di-print. Nah, itu ya. Kemudian elemen-elemen pada desktop akan memudahkan user untuk mengatur dan mengakses program yang ada di komputer. Fungsinya beda-beda. Apa saja kita lihat bersama. Nah, di sini yang kecil-kecil ini namanya apa, Nana? Icon ya. Icon bisa dipindah. Ini kenapa tidak bisa dipindah? Nah, contoh. Karena saya di sini view-nya auto arrange. Nah, kalau dimatikan auto arrange-nya tidak dicentang, maka ini bisa dipindah. Nah, ya. Icon ini adalah shortcut atau jalan pintas untuk membuka sebuah program. Kemudian di bawah sini ada tombol start. Nih ya. Tombol start adalah pintu masuk semua program yang ada di komputer. Kemudian di bawah ini ada namanya quick launch. Tombol-tombol yang ada di bawah sini namanya quick launch. Jadi sama, hampir sama dengan icon jalan pintas untuk membuka program. Kemudian yang dari kiri ke kanan satu garis namanya taskbar. Nah, yang biru ini yang dinamakan layar desktop. Jadi layar desktop adalah tempat meletakkan icon, taskbar, dan berbagai elemen desktop lainnya. Gambar yang ada di sini namanya apa? Wallpaper ya. Ini yang bisa kalian ubah
sesuai dengan keinginan kalian. Nah, selanjutnya ada taskbar. Tadi yang di bawah ini ada taskbar. Ada beberapa bagian dari taskbar. Ada tombol start, tombol quick glance, ya. Kemudian yang ini, yang nyala seperti ini adalah program-program yang sedang berjalan. Kalau diklik, nah ini ternyata programnya. Nah ini ya, dia sedang berjalan. Kemudian di sini ada jam, ya, jam dan tanggal di sini pojok kanan bawah. Nah kita lihat yang pertama ada tombol start. Tombol start adalah tombol yang digunakan untuk memulai menjalankan program. Ada beberapa pilihan di sana di dalam tabel, nanti bisa kalian lihat sendiri, kemudian boleh kalian cocokkan dengan program yang ada di komputer kalian, sama atau tidak, ya. Sudah ada namanya, sudah ada keterangannya di dalam tabel. Kemudian tombol quick glance, di sini icon program, ya, icon program ini. Kemudian ada jam, nah itu taskbar, icon program yang ini yang tadi. Selanjutnya bagaimana mengubah tampilan taskbar. Nah, di sana sudah ada langkah kerja Nana, ya. Ada langkah kerja mulai dari nomor 1 sampai jadi ada 2 nomor saja. Ini mengubah tampilan yang sederhana saja. Nah, ini taskbar di sini bisa kalian pindah-pindahkan, ya, bisa pindah ke sini. Ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dikunci. Membuka kuncinya diklik kanan. Di sini ada lock the taskbar. Kalau dicentang berarti dia dikunci. Kalau centangnya dihapus, nah maka dia baru bisa dipindah. Nah ya, pindah ke atas, bawah, samping kanan, samping kiri boleh. Mau dibesarkan? Bisa. Kecilkan. Ini sudah pernah dulu di kelas berapa, lupa ya. Nah, selanjutnya halaman 70. Icon. Mana yang disebut icon? Nah, ini tadi tombol-tombol kecil ini yang disebut icon. Ada beberapa icon default. Default itu apa? Default itu adalah icon yang bawaan dari program Windows. Contohnya adalah ini, recycle bin. Kemudian ada netbook, ada nggak ya punya ibunya? Kemudian nanti kalau punya kalian ada netbook, nah itu adalah defaultnya. Kemudian ada juga komputer, di sini tidak ditampilkan juga, ya. Di setiap komputer ikonnya pasti berbeda-beda. Selain icon ada juga yang disebut shortcut. Sebetulnya sama saja anak-anak, cuma bedanya ada di sini. Kalau shortcut di sini ada tanda panahnya di sebelah kiri, ya. Ini biasanya icon atau tombol yang kita buat sendiri. Kalau ya, ini kebanyakan shortcut kalau tulis. Nah, kalau icon, nah ini recycle bin ini adalah icon. Jadi dia adalah tombol bawaan dari Windows-nya, tidak ada tanda panahnya. Ini adalah program-program yang tidak otomatis disediakan atau bukan bawaan dari Microsoft, dari Windows. Jadi ini program-program tambahan yang bisa kita install sendiri. Nah, halaman 71, coba dilihat bagaimana mengubah tampilan shortcut. Ada 2 langkah kerja di sana, ya. Bisa kita lihat menunya di situ, diklik kanan di shortcutnya. Nah ini ada open adalah menjalankan atau membuka program. Kemudian ada copy, menggandakan shortcut. Kemudian delete, menghapus shortcut. Kemudian create shortcut, ini adalah membuat shortcutnya. Kalau diklik, nah misalnya ini Microsoft Word, diklik, nah ini sekarang ada 2, Microsoft Word dan Microsoft Word 2. Kemudian ada lagi rename, mengganti nama. Misalnya kita ganti nama, boleh tulis misalnya. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita lihat jendela Windows. Jadi jendela Windows itu yang mana sih? Jendela Windows itu adalah, nah misalnya ini ya,
ada beberapa program yang butuhkan. Nah, ini 1, 2, 3 ini yang disebut jendela-jendela Windows. Jadi program-program yang sedang dijalankan ini disebut dengan jendela Windows. Nah, salah satu kelebihan sistem operasi Windows, dulu kita pernah membahas ini, adalah multitasking. Bisa mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi di sini menjalankan membuka 3 jendela, yaitu jendela Windows Explorer, jendela internet atau Mozilla Firefox, dan kemudian di sini juga ada jendela Bandicam. Nah, jadi ada 3 jendela yang berjalan bersama. Itu dinamakan multitasking. Selanjutnya, elemen dasar jendela Windows. Ya. Jadi, elemen dasar jendela Windows bisa kalian lihat di mana? Nah, kita lihat ya. Di sini anak klik kanan. Kemudian ada personalize. Nah, nih di sini ya. Di sini ada icon kalau di sini. Nah, ini ada icon di sini. Ini iconnya, kemudian ini icon jendelanya di sini. Memodifikasi jendela Windows bagaimana? Bisa diperbesar, bisa diperkecil ya di sini. Nah, bisa kalian ginikan saja. Nah, kemudian dipindah juga boleh. Nah ya, tinggal diklik, tahan, geser. Bagaimana mengatur tampilan icon secara otomatis? Nah, tadi kan ada misalnya ini bisa dipindah ke sana kemari, bisa di delete. Nah, bagaimana bila kita ingin mengatur kembali supaya icon-icon ini tertata dengan rapi tanpa kita harus capek-capek menata sendiri di sini, narik satu-satu ya, membuang-buang waktu misalnya gitu. Jadi tinggal kita klik kanan, view auto range icon. Nah, otomatis dia akan kembali ke tempat sebelah kiri dengan urutan yang sudah ditentukan. Selanjutnya halaman 73 mengubah latar belakang desktop. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik kanan, personalize. Nah, di sini anak-anak sudah ada disediakan ada themes. Kalau themes ini dia otomatis akan merubah semua satu tema. Contoh ya. Nah, gini. Tapi kalau kalian ingin mengubah backgroundnya saja, kalian bisa lalu di sini. Nah, ini backgroundnya mau dipakai semua atau tidak ya? Nah, kalau tidak ya sudah. Atau kalian bisa memilih background yang lain. Ini ya. Saya bisa tinggal klik saja, clear all misalnya. Kemudian dipilih salah satu contoh. Pilih ini ya. Nah, kemudian di sini dipilih posisinya mau bagaimana. Fill fit style center. Ya. Begitu. Itu untuk mengubah latar belakang desktop. Ya, baik. Baik anak-anak, Baiklah Nana, tugas untuk hari ini adalah mengerjakan soal latihan bab 6 halaman 75 sampai 76 bagian A dan bagian B. Kalau sudah selesai, langsung kirim tugasnya ke WA Ibu ya. Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.